Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya lagi berkunjung ke rumah Quran, yaitu rumah Quran Umar bin Khattab yang ada di Bojong Hilir Bogor ya. Yuk kita sama-sama masuk ke dalam. Kita lihat suasananya yang begitu adem, asri ya. Yuk sini ya. Kita langsung masuk ya, kebetulan yang punya Ustadz Dadang juga ada di sini nih, saya lihat. Yuk sama-sama sini. Kalau nih rumah Quran Umar bin Khattab Bogor ya. Ini di Kampung Bojong Hilir, Kemang, Kabupaten Bogor. Wow, luar biasa banget ya. Ini lapangan juga bagus banget nih. Jadi anak-anak santri di sini tuh nggak ada rasa jenuh dan bosan ya. Jadi mereka banyak belajar untuk jadi hafiz dan hafizah tuh nyaman banget nih kayaknya di sini. Yuk, sama-sama kita lihat. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Masya Allah bisa ke sini. Iya. Ini juga ini santri-santrinya dari mana aja nih Ustaz? Dari saya Indonesia, Se-Indonesia. dari Aceh sampai NTB. Dari Aceh sampai NTB. NTB. Di sini ada berapa santri untuk yang perempuannya? Yang Iwan ada 110, yang Ahwat 110. 140. Ahwat Ahwat tuh perempuan. Ahwat, oh Masya 140 Allah. orang. Tadi saya lihat juga ada dari mana aja nih? Nah, ini dari mana coba tanya? Dari mana? Ini dari Flores. mana ini? Coba dideketin Flores. deh ah. Dari Flores. Ini Bogor. Bekasi. Adek? Aceh, ya. Masya Allah, Aceh. Aceh kita lebih banyak, ada Aceh 91 banyak, orang Pak? insya Allah. Karena Oh. pimpinan di sini sama pengurus semua, beberapa dananya udah Aceh. Masya Allah, wow, dari Aceh sampai Flores juga ada di sini. Ini rumah Quran Umar bin Khattab Bogor. Ini udah berdiri berapa lama nih Ustadz? 2015 ya, baru 2015. tahun ke-6 kita ulang tahun Berarti kemarin tahun milad. ke-6 Iya, ya. Ini luas berapa ini nih? Saya lihat nih Dulu luas 300 banget meter ini. ini saja. Ya. Dulu 300 meter dengan izin Allah bertambah sampai 2 hektar sekarang kurang lebih. Masya Allah. Ya, nanti kita lihat ke bawah. Yuk. Nah, kita nanti akan lihat ke bawah ya. Oke, kita lihat dulu yuk. Tuh ada saung-saung juga ya. Itu rumah apa tuh? Rumah Ustadz. Ya. Oh, jadi di sini tuh ustadznya ya, ustazahnya juga pada Ya. tinggal di sini juga ya? Semua tinggal kalau ustazah di dalam sama Ya. Ahwat. Kalau ini ustaz khusus untuk pengelola di sini. Pengelola. Jadi ustaz mudir lah, tapi pimpinan pesantren di sebelah sana, Ustaz Hanafi. Masya Allah. Waduh, saya ngebayangin jadi ternyata untuk belajar banyak tentang Al-Quran ya, mengkaji dengan benar dan yang pasti membaca Al-Quran dengan baik dan betul ya. Nah, itu kalau di daerah ini pasti anak-anaknya itu apa ya, lebih fokus ya. Lebih fokus gimana? Adik-adik di sini belajarnya gimana? Udah berapa juz? Ustaz? Udah berapa juz sekarang belajar? 10 juz. Masya Siap berapa Allah. sekarang? Kalau adek 6 juz. Oke, gimana cara adik-adik belajar menghafal Al-Quran selama ini? Dari awal bangun jam setengah satu. Gedein coba ininya. Bangunnya Bangunnya setengah setengah satu. satu malam. Iya. Oke. Nah, terus jam setengah satu itu Jam setengah satu kita mempergunakan buat membaca. membaca Al-Quran gitu ya. Jadi fokus ya. Ada waktu-waktu buat bermain-bermain nggak? Anak Hanafi masih di Biasanya di hari Jumat. syuting. Oh, hari Jumat. Libur hari apa? Jumat pagi. Jumat libur. Oh, tapi dari Senin sampai Kamis masuk nih. Jumat libur ya. Nah, kalau Sabtu Minggu ngapain aja coba? Terus menunggu belajar. Belajar lagi? Masya Allah. Ya, tiada hari tanpa Ustazah Al-Quran Oni, ya. bayangin tuh Ustazah Oni kalau kita punya anak-anak ya, generasi penerus bangsa yang seperti ini, generasi Al-Quran ya, Masya Allah, kita nggak bisa bayangkan betapa bahagianya ya orang tua yang memiliki putra dan putri ya, yang hafiz dan hafizah, Masya Allah. Ini benar-benar nanti suatu saat bisa memahkotakan ya. Amin. Waduh, tapi kadang-kadang kangen nggak tuh sama orang tua di rumah? Kangen. Kalau kangen boleh teleponan nggak di sini? Nggak boleh? Boleh. Tapi ada waktunya ada ya. waktunya ya. Waduh, Masya Allah. Ya deh, mudah-mudahan Bunda Mugi juga doain ya, semoga adik-adik semuanya jadi hafizah yang benar-benar jadi yang diharapkan oleh orang tuanya. Amin. Ya, Tapi bukan amin. sekedar menghafal ya. Yang Ah. terpenting Melakukan.
diaplikasikan Al-Quran di kehidupan kita, ya. Wah ini Memang sa- Al-Quran. sahabatku juga nih Bu Ustazah Oni hari ini alhamdulillah bisa menemani kita berkunjung ke Rumah Quran Umar bin Khattab Bogor ya. Jujur ini saya baru pertama, tapi masya Allah kesannya melihatnya langsung wow gitu, jatuh cinta dari pandangan pertama ya kan ya, karena kita lihat pemandangannya juga asik banget ya. Yuk, jadi bisa buat wisata Islami juga bisa ke sini. Ya. Kenapa? Karena biar generasi muda juga kan ngerasa selama ini aduh rumah mau dimasukin ke pesantren, ke santri rata-rata masih kayak tempatnya gimana, jadi kayak takut gitu ya. Ya, Ternyata karena setelah mungkin orang tua juga berpikir kalau pesantren itu adalah pilihan terakhir. Biasanya anak yang bandel daripada nggak sekolah. iya padahal daripada- bukan begitu ya Ustadz ya. Tuh, justru pesantren itu Yang pertama dong. yang pertama menjadikan basic untuk pelajaran di rumah dan menuntun keluarganya di akhirat. Masya Allah, tuh ya, ayah bunda udah denger langsung dari Ustadz Dadang, Masya Allah ya. Yuk, saya akan ajak lagi nanti semuanya untuk melihat-lihat lokasi yang ada di Rumah Quran ini ya. Ini Ya, mari. kepala Ini santri nih. kepala santri Ikhwan. dengan? Ikhwan, pengasuh Ikhwan. Oh, Ustaz Ustadz Didin, Didin. pengasuh Ikhwan. Kalau Masya yang Allah. Ahwat memang di dalam ya. Ustadz ada berapa orang di sini? Kurang lebih 50. 50. Tinggal Rata-rata dalam. dari mana nih? Untuk ustadz dan ustazahnya juga rata-rata luar daerah. Luar daerah? Saya Balikpapan. Balikpapan. Wah, Masya Ada Allah. dari Aceh juga. Aceh juga. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anaknya juga apa, dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya? Satu dari Malaysia ada. Malaysia juga. Ada juga dari reporter TVRI ada juga mau nyantri. Doain terus, amin. Amin, didoain terus. Alhamdulillah. Ya, nih bisa lihat ya. Tadi saya lihat juga ada kolam-kolam. Ada itu di bawah ada kolam. Alhamdulillah. Pimpinan pondoknya Ustaz Hanafi masih di perjalanan. Iya. Nanti kita lihat ke bawah aja. Nah, itu tempatnya juga Nah, tuh. ini saung-saung untuk Saung-saung tuh bisa dilihat tuh. Saung-saungnya ya. belajar. Oke. Bawa dulu ya. Si Om dulu. Baik, teman-teman, alhamdulillah, masya Allah, hari ini saya senang banget. Ternyata saya juga bisa berjumpa dengan pimpinan Rumah Quran Umar bin Khattab ya. Ada Ustadz Firman Hanafi, Ustadz Hanafi, Ustadz Didin, dan Ustadz Dada. Masya Allah lengkap ini ya. Karena menemuin mereka kan kadang-kadang masya Allah mungkin nggak bisa waktunya disinkronkan, tapi hari ini rezeki banget dari Allah nih bisa berjumpa dengan saudara-saudara solehnya kita semuanya. Amin ya. Dan inilah tempat nyaman banget. Tadi kita udah keliling. Alhamdulillah menginspirasi banget. Ini baru saya loh yang menginspirasi, apalagi nanti yang nonton nih. Insya Allah banyak yang lebih menginspirasi lagi ya. Iya ya. Baik, kami akan diskusi dulu ya. Yang pasti insya Allah semua ini bisa menginspirasi buat kita semua untuk menuju tabungan akhirat kita ada di sini. Oke teman-teman, nah saya masih berada di Rumah Quran Umar bin Khattab yang ada di Bojong Hilir Bogor ya. Nah ini saya jujur seneng banget melihat suasana di sini. Saya ngebayangin wow kalau kita belajar di tempat seperti ini pasti akan membuat kita tuh semakin husuk ya dan semakin konsentrasi karena memang tempatnya juga kan jauh dari hingar-bingar gitu ya dan di sekelilingnya itu masih banyak kebun. Nah itu asri banget ya. Dan yuk kita lihat dulu tempatnya, ini bagus banget nih. Ustadz kita mau diajak kemana lagi nih? Baik, tadi kita sudah lihat posisi dari pintu masuk itu. Ya. Ini sebelah sini adalah Ini apa nih? asrama Ahwat. Asrama Ahwat. Ahwat, ya. Ya. Memang kita tertutup karena akses. Kemudian Akses, insya Allah iya. kita akan masuk ke asrama Putra. Nanti Putra. ini Ustadz Didin sebagai Ya. kepala santri Putra. Insya Allah Putra, ya. Putra. Ada beberapa hal yang mungkin nanti disampaikan. Ya. Ini ada beberapa ada. Baik kita sambil jalan ya Baik, Ustadz mangga, ya. mangga, ayo. Nah untuk wisata Islami pas banget ini tempat ya. Mudah-mudahan menginspirasi untuk semuanya. Kita lihat dulu yuk di sini. Saya tadi begitu masuk langsung, wow pandangan pertama udah jatuh cinta ya, Ustazah Oni ya.
Masya Allah. Eye catching ya Bu. Iya, betul. Istilahnya eye catching. Wah, Ini rumah pimpinan ini rumah rumah pimpinan pimpinan pondok. pondok Ya. nih. Jadi di sini ini menetap di sini semua yang mengajar juga di Sejuk. sini ya. Jadi kan mereka nggak perlu harus jauh-jauh ya. Jadi udah deket-deket sini juga ya. Nanti di sini kalau ibu Ya. misalnya menyimpan aset akhirat di sini, Ya. insya Allah ada tulisan tersendiri. Misalnya Masya contoh Allah. ini Oh ini. Saum Tafid Sini, Nur sini. Budi Hadi. Berarti Oh jadi dari ini Pak- bagian infaknya Betul. dari Ibu Ibu Pak Nur Budi. Pak Budi Ya, Nur Budi ini Hadi. beliau Oh. pemilik batik Bude di Mayastik. Masya Batik Bude. Allah. Silakan nanti kunjungi ke sana. Beliau donatur ke tetap Jadi kita. nih, Masya Allah ini menginspirasi banget. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin ya menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah, ini tempat juga pas banget dan nanti bisa dibuatkan ini nih. Tuh. Ini siapa Saum yang Yati Nur Budi memberinya, Haji, ya? menjadikan amal soleh baginya. Ya. Setiap bacaan Quran di sini Ya. pasti mengalir pahalanya untuk beliau. Masya Allah, tuh menginspirasi banget. Jadi kalau kita menginfakkan ke sini, nanti dibangunkan saung ini, fungsinya itu tempat anak-anak di sini belajar mengaji bisa di saung ini. Insya Allah nanti pahalanya pun mengalir ke yang infak. Betul, di situ ada Ibu Ayu Itu Al Ansori siapa tuh? misalnya gitu ya. Ibu Ayu Saum Al Tafid. Ansori. Siapa yang Nanti buat Mugi Zainal di mana ya? Oh silakan pilih di sini. Mungkin nanti di aula besarnya gitu. Masya Allah. Amin, mau amin, amin. Oh, iya. Atau nanti buat Ustazah Oni gitu di mana gitu ya? Oh, silakan nanti kita pilihkan tempatnya. Amin, Masya Mau Allah. Nah, dipilih mudah-mudahan salam, teman-teman yang menyaksikan channel YouTube saya ini, jadi punya inspirasi ya. Jadi kalau misalnya mau menginfakkan bagian dari rezeki yang dari Allah berikan, bisa menginfakkan di sini dan nanti akan dibuatkan saung atau apa atas nama-nama penginfak. Wow, kita lihat di situ juga ya. Ini juga dari para donatur juga ya. Ya, tapi lebih duluan karena ini melalui pesantren. Iya, 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 iya. Pesantren programnya di kantor kita. Ustaz, itu yang di tengah-tengah kolam ini untuk apa ini? Di kantor awalnya. Oh, Kantor. oke. Sekarang jadi administrasi di sini, kantornya pindah ke atas. Kantor tamu Iya, iya, dulu. iya, iya, iya. Karena ini dari Aceh pimpinannya Ustaz Nabi, jadi kesannya Aceh. Kesannya Aceh gitu ya. Nanti kalau bisa dari Palembang, kesan rumah Palembang gitu. Ah, boleh. Atau rumah Limas Palembang Nggak gitu masalah. ya. Iya, iya. Halo Wong Kito. Mau jualan pempek sekalian di sini. Boleh nggak apa-apa. kalau misalnya mau jualan pempek, maksudnya kalau mau disedekahkan juga untuk anak-anak dan ustadznya lebih mantap lagi tuh. Ya karena kita ada program setiap hari Senin Kamis kan saum, kayak sekarang nih anak-anak sudah saum, nanti buka puasa bersama. Iya, iya. Ini saum tahfiz Umar bin Khattab. Nah, kalau ini kan mereka Kalau ini memang- menyumbangnya lewat pesantren sehingga Oh, dibuatnya oleh dibuat. kita. Oke. Tapi kalau yang lain-lain Yuk kan kita lihat lagi yuk. Penasaran kan tempatnya? Yuk. Nah, ini namanya nih Usman Abdul Qadir tuh yang dulu menginfakkan tempat ini apa saung ini gitu. Iya, iya, iya. Ini insya Allah gratis kok. Gratis. Tempat santrinya ya? Ayo. Nah, ini maaf nih, Ustadz Kadang ini Ya. asli nggak nih? Asli Asli banget tuh, sungai yuk kita lihat yuk. Sungai. Saya mau turun dulu. Maklum, karena saya juga orang kampung ya, biasa di Iya, sungai iya. jadi kangen banget. Boleh sama kecebur sungai. aja, cebur aja boleh. Silakan. Nanti kapan-kapan saya bawa pakai baju. Wow, asik banget. Kadang-kadang anak-anak suka mandi nggak di sini? Oh, enggak. Nggak boleh ya? Enggak. Tapi kalau ini kan untuk nyuci jeroan kalau kita kurban. Iya, 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 Nyuci iya. di jeroannya itu dibersihkannya di sini, ngalirkan airnya. Masya Allah, iya, iya. Wow. Kita lihat lagi ya yang lain. Yang pasti saya kesini tuh seneng banget ya. Wisata itu kan banyak tempatnya, tapi wisata Islami ke rumah Quran di Umar bin Khattab ini, Masya Allah, jadi pengalaman yang sangat menarik buat diri saya ya. Mudah-mudahan yang lain juga ya. Yuk kita lihat lagi ya yang lain. Oke. Ini rumah asatid, rumah Ini- Ustaz yang Ikhwan. Jadi Coba lihat itu rumah Ustaz. Ustadz ya. Banyak nih. Ini rumah santri. Yang ini yang untuk khusus yang untuk pria ya. Yang pria. Nah ini khusus ada untuk 4 pria ya yang sini. Ada berapa banyak yang pria nih?
Ustaz Dadang? 110. 110. Iya, prianya. 110. Mereka dari mana aja nih Ustaz? Sama nih Ustaz Didin barangkali. Ustaz Didin dari mana aja nih Ustaz? Coba nanti kita ambil dari sini aja Ustaz. Boleh. Ini santrinya dari mana aja Ustaz? Santrinya dari berbagai tempat Ya. asal, ada dari Kalimantan, Ya, Sulawesi, ya, Aceh. Iya. Nah, ada juga dari luar negeri, dari Masya Malaysia Allah. satu orang. Malaysia pun ke sini ya. Ada dari Flores juga. Flores juga. Waduh. Jadi memang Masya dari Allah. seluruh penjuru Indonesia insya Allah ada di sini perwakilan. Ada di Ada sini. mudifah nggak Ustaz? Ada Mudifah. mudifahnya. Oh ada, bulan sekali kalau tidak ini. Wow, itu masjidnya. Yuk kita lihat sini nih, asik banget lihatnya. Ini Anak-anak masjid. diistirahat karena memang hari ini Saum tadi habis belajar, jadi habis belajar tidak ada makan siang jadi mereka istirahat. Iya, ya itu masjid Abdul Somad. Abdul Somad. Karena Mengapa dinamakan? yang meresmikannya Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, ini diberi nama Masjid Abdul Somad. Yuk, kita syuting lebih dekat karena yang meresmikannya adalah Ustadz Abdul Somad. Nah, itu salah satu Ustadz favorit saya juga. Ya, mohon maaf memang kita ada kebersihan di waktu menjelang asar. Iya, iya. Saum mereka. Ini ikannya silakan gede-gede itu bawa. Masya Allah, sini lihat nih. Ini yang ngelola juga anak-anak santri. Wow, jadi diberdayakan ya. Ini juga bagus nih. Jadi anak-anak santri diajarkan juga untuk membudidayakan ikan-ikan di sini, kan bisa untuk menambah penghasilan. Suatu saat mereka akan bisa jadi mandiri karena mendapatkan ilmu yang langsung praktek. Oke, kita lihat lagi yuk. Masya Allah, seneng banget. Ayo sini, wisata Islami. Ayo kita kemari. Wow, ikannya banyak banget tuh. Ada yang dari kecil-kecil. Tuh, Masjid Abdul Somad. Ya. Mari kita ke atas ada lapangan Kalau futsal. itu apa? Lapangan futsal. Masya Allah, ternyata di area ini anak-anak juga difasilitasi dengan lapangan futsal. Masya Allah. Futsal ya Ustadz ya? Yuk kita lihat. Futsal ya. Kita ada panahan, ada Panahan berkuda ada. Jadi ada panahan berkuda futsal. futsal, udah sama Mantap. berenang. Berenang kita di Sama? Kopassus. Di Berenang. Nah, berhubung ini memang tadi begitu masuknya kan saya lihat ada tempat Batalan Kopassus ya. Jadi nggak jauh dari sana. Ya. Jadi di situ juga bisa dimanfaatkan anak-anak santri berenang. Karena untuk kita, berenang. salah satu pembina di sini juga. Oh, Jadi oke. insya Allah kita kan kita mah alhamdulillah. Bener-bener dunia akhirat nih Ustadz. Betul. Waduh, saya bahagia banget bisa kenal sama Ustadz Dadang ini. Insya Allah. Masya Allah, yuk. Saya mau perlihatkan juga dengan teman-teman semua. Ternyata di sini juga ada sumber air minum yang mereka produksi sendiri. Sini yuk. Ini bikin sendiri, Ustaz. Ya ada mesin sendiri. Jadi untuk mengelola air itu gimana? Ada mesinnya. Nah itu mesinnya. Jadi kita Yuk, lihat sini. dan ini juga masyarakat boleh meminta ke kita. Nyiapin kita ada sedekah galon untuk masyarakat. Siapa saja yang siap. Jadi sumber airnya ambil dari Ada sumber air tanah kita punya. sumber air tanah yang diproduksi juga ya, dan menghasilkan air galon yang sehat. Ya. Masya Allah. Jadi ini pun produksi sendiri. Ini tempat rumah Quran yang juga mengajarkan usaha ya, maksudnya usaha buat bekal anak-anak Betul. nanti ketika mereka udah tamat dari sini, mereka punya bekal, tidak hanya bekal untuk menghafal ayat Al-Quran saja, tapi untuk ekonomi mereka juga belajar. Kenapa? Tadi saya lihat ada ikan juga yang dibudidayakan, Yeah. kemudian juga dari air, dari hal-hal yang kecil. Ini Masya Allah sangat menginspirasi nih Ustadz ya. Jadi ini satu bangunan ini untuk khusus pria, putra. Khusus Yang di putra. atas tadi ada untuk putri. Yang itu ada Ya, putri. juga punya, Baik. semua punya alat sendiri. Masya Allah, jadi masing-masing terpisah. Jadi, nah tempat tinggal yang putri terpisah gak jauh ya. Jadi aman banget. Wow, kalau kita punya anak dititipkan di tempat seperti ini, Masya Allah. Ya Pasti insya Allah senang target banget kelas mereka. 3 Ya, SMP 15 juz. Ya. 15 juz, Keluar dari ya. SMA 30 juz. oh Pak, jadi pas tamat SMA mereka 30 juz. Betul. Masya Dan di sini Allah. dapat 2 sertifikat. Ya. Sertifikat dari pesantren dan Ya. STTB dari SMP SMA. Masya Allah, luar biasa banget Ustaz. Wow. Bukan nggak itu?
Ini rumah Ini siapa nih? guest house, jadi ibu nanti boleh nginap di sini. Nanti kita tunjukkan Wow. guest house kita. Nah, jadi teman-teman, ternyata di sini juga ada guest house-nya. Nih dia. Jadi kalau untuk tamu-tamu yang nginep juga disiapin. Ini rumahnya. Yuk kita lihat yuk. Oke. Lihat dulu. Off dulu Pak Erik. Oke. Oke teman-teman, wisata Islami bagus banget di Rumah Quran Umar bin Khattab di Bojong Hilir, Bogor. Nah, hari ini saya bahagia banget karena bisa berkunjung ke tempat ini. Ya banyak banget inspirasi yang saya dapat. Oke, sekarang saya akan menuju ke rumah guest house. Jadi kalau misalnya ada tamu yang mau nginep di Rumah Quran ini ada disiapin juga. Kita lihat yuk sama-sama. Masya Allah. Silakan, masuk. Tempatnya nih. Ini guest house. Guest house. Jadi tamu datang silahkan mampir. Kalau mau nginep di sini kami siapkan tempat menginap. Iya. Ada kamar mandi dan sebagainya di dalam. Silakan masuk aja. Assalamualaikum. Yuk kita lihat isinya di dalamnya yuk. Ini. Wow, betah dong kalau di sini ada tempat kayak gini ya. Insya Allah. Nih ada tempat ruang tamunya ya. Nih, dan ini juga ada kamarnya ya. Wow, jadi benar-benar kita juga kayak pulang kampung nih suasananya. Dapurnya nih. Alami banget ya. Dapur, Oke. toilet ada. Nah, Silakan. teman-teman, kita lihat yuk sini. Dapurnya juga ada. Wow, keren ini. Kalau ini apa nih Ustaz? Toilet. Oh, ini toilet. Yuk. Wah, ini toiletnya juga gede nih. Ayo nih, Pak. Coba tuh dilihat tuh. Toiletnya juga, Masya Allah, Alhamdulillah, nyaman amat tempatnya. Seperti kamu hotel dong ya. Namanya memuliakan tamu. Memuliakan tamu tuh Masya Allah banget ya Ustaz ya. Tuh. Meskipun belum Tempatnya. subuhin ya nggak apa-apa. Iya. Alhamdulillah. Wow, ini tempatnya kan abis ya. Pengen nggak ke sini? Ayo ke sini ke Rumah Quran Umar bin Khattab di Bogor ya. Ini tempatnya kayak ini nih, kayak kita di villa. Iya kan, villa. Langsung view-nya begitu keluar dari guest house ini, wow tuh langsung ke kolam, langsung ke masjid, ya. Dan Tempat gazebo, tempat menghafal. gazebo tempat anak-anak menghafal ya. Bahkan di sini juga ada futsal di situ ya. Ya, sini Ustaz, total ya? kita lihat. Nah, yuk kita lihat lagi yuk di sini yuk. Ini masih dikelilingi oleh kebun-kebun gitu ya Ustadz ya? Ini wakaf wakaf kuburan. Oh, Kan kita kan gitu. rencana mau bebaskan untuk pengembangan. Iya, Jadi, iya, iya, wakaf kuburan. Nggak apa-apa kalau orang mengingatkan kita. Iya. Bukan mengingatkan Mati. tiangnya. Lanjut lagi? Ya, oke. Oke teman-teman semua ikut sama saya lagi ya. Bersama saya dengan Mugi Zainal masih di Rumah Quran Umar bin Khattab di Bojong Hilir, Bogor. Sekarang kita akan lihat tempat anak-anak latihan olahraga. Ternyata di Rumah Quran ini juga ada lapangan futsal. Yuk kita lihat ya. Insya Allah, saya kalau ngeliat dari jauh, dari atas ke sana gitu, puncak-puncak, bukit-bukit, wow. Nah, ya ini teman-teman ya, yuk kita ke sini. Gede banget juga ya. Ya, ini kita. Wow, bener-bener, masya Allah merdeka banget tuh. Bendera-bendera Indonesia berkibar di sini, bener-bener NKRI harga mati di sini, luar biasa ya. Bendera Republik Indonesia semua berkibar tuh, dengan tiang yang begitu kokoh. Ini menandakan bahwa Rumah Quran ini juga dididik Nasionalis. para santrinya untuk memiliki rasa nasionalis yang tinggi terhadap Indonesia. Perjuangan kita untuk Indonesia terus ya, dan berlanjut terus ya, masya Allah. Jadi ini pintu masuk Ikhwan sebetulnya dari sini. Ini pintu masuk Ikhwan. Ini guru Ini pembimbingnya guru? untuk monitoring semua gurunya situ. Iya, iya, iya. Itu tadi Akhwat gurunya di pojok sana yang tadi kita. Tuh, jadi semua sudah diatur sini. Diatur sedemikian rupa. Oh, ya. Oke, nah teman-teman, saya senang banget sekarang berada di Rumah Quran Umar bin Khattab ini ya. Sedikit saya ingin meminta untuk Ustadz Didin. Didin Oke, ya, untuk Kepala santri. kepala Ikhwan. santri Ikhwan di sini. Ustadz bisa berikan sedikit pesan kepada teman-teman sekalian, silakan. Nama channelnya apa nih Bu?
channel saya di Mugi Zainal. Mugi Zainal. Ya. Baik, para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kami sangat senang dikunjungi oleh Ibu Mugi Zainal. Ya. Alhamdulillah bersama kawan beliau hari ini pondok pun terasa sangat sejuk kedatangan beliau. Alhamdulillah. Ya. Semoga ini bukan yang pertama kali. Alhamdulillah. Ya, dan ini bukan yang terakhir. Insya Allah akan berkelanjutan terus beliau akan berkunjung ke tempat kami. Baik, pesan dari saya mungkin semua pemirsa sudah menyaksikan betapa indah mungkin pondok kami ini. Cuman satu yang kami jaga, yaitu ibadah kami perkuat. Insya Allah dengan ibadah ya semua tanaman akan tumbuh subur. Kemudian juga anak-anaknya pun insya Allah dengan ibadah sehat-sehat. Kemudian tidak ada insya Allah yang namanya penyakit-penyakit santri di Rumah Quran Umar bin Khattab Bogor. Dengan ibadah yang kuat insya Allah semua itu akan hilang. Baik, mungkin terima kasih banyak pemirsa sekalian yang sudah menyaksikan ya. Di samping saya ada Ustadz Dadang selaku pembina Rumah Quran Umar bin Khattab Bogor. Mungkin sedikit sambungan dari saya kepada Ya, Ustadz silakan, Dadang untuk Ustadz Dadang. menyampaikan sedikit. Berikan Ya, pesan ke teman-teman. terlalu banyak orang tua itu ketakutan dengan dunia kepada anaknya, sehingga dia lebih banyak menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah umum dan tidak dibekali dengan pendidikan agama. Maka Umar bin Khattab menjadikan salah satu jalan bagi anak-anak yang menginginkan orang tuanya begitu akhir hayatnya, ada yang mendoakannya, ada yang membacakan Al-Qur'annya. Bahkan di dalam kuburnya pun orang tua itu terus dicahayai oleh cahaya bacaan Al-Qur'an anak-anaknya di dunia ini. Maka tentu pesantren adalah bukan bagian akhir daripada perjalanan kehidupan manusia ya. Justru mengawali sebuah cara untuk bisa menjadikan bekal orang tua di dunia dan di akhirat. Dan saya yakinkan kepada siapapun pemirsa bahwa tidak ada orang penghafal Quran itu miskin. Masya Allah. Selain kehidupan akhiratnya sudah insya Allah yakin terbentuk dengan baik, dunianya pun dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya dengan bacaan Al-Quran, meskipun di sini kondisinya begitu, tapi semuanya subur. Tadi Ustadz Didin sampaikan begitu indahnya di tempat ini karena Allah yang menjadikan indah. Kita dekati Allah dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah. Masya Allah, amin. Terima kasih banyak. sama-sama. Saya pengen lihat view yang di sana juga ya. Ya, arah ke situ ya. Makasih banyak ya Ustadz Didin, Ustadz Dadang juga ya. Masya Allah, hari ini saya bertemu dengan saudara-saudara soleh saya ya. Dan maaf ini baru ketemu, tapi kayak udah lama gitu kesannya, kayak udah kenal lama gitu ya Ustadz ya. Alhamdulillah, jadi baru ketemu. Ini juga berkat karena Allah juga yang mempertemukan kita semuanya. Dan saya jujur dari hati yang sangat dalam, saya mengucapkan terima kasih banget kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan saya juga berterima kasih kepada Ustadz Dadang yang tadi dari kemarin kita saling teleponan untuk datang ke tempat ini, dan juga Ustadz Didin juga makasih banyak ya Ustadz ya. Insya Allah ya untuk teman-teman semuanya ya, harta banyak tapi kalau kita nggak tahu arahnya kemana juga nggak bisa kita bawa ke akhirat sana. Nah, pesan saya, siapa tahu dari teman-teman sekalian ada yang menginfakkan sedikit ya harta dari kita, yang pasti itu semua adalah tabungan kita menuju akhirat. Jadi bukan tabungan hanya untuk di dunia. Kalau di dunia memang itu semua sementara, tapi di akhirat itu kekal, kita bawa sampai ke sana. Yuk kita berlomba-lomba untuk menabung ke akhirat, dan insya Allah di sini adalah salah satu tempatnya. Baik, saya dengan Mugi Zainal, saya berharap tayangan ini bisa menginspirasi untuk semuanya dan bermanfaat untuk semuanya. Apabila ada hilaf dan kata apa yang tadi kami jelaskan, saya selaku hamba yang masih fakir mohon maaf ya, dan kepada semuanya juga saya minta maaf, dan kepada Allah tentunya saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.